itu dikatakan banyak orang berpandangan negatif sebelum mereka menyelidiki apa itu MLM, gitu ya. Jadi nggak heran kalau hari ini stigma masih banyak, pandangan banyak orang hari ini mereka masih berpandangan negatif. Jadi ini pun dikatakan oleh buku ini bahwa masih banyak orang berpandangan negatif, tapi sebelum mereka menyelidiki dan membuktikan diri sendiri. Oke, sementara itu banyak orang juga sudah mencoba menjalankan bisnis ini pada paragraf kedua, tapi tolong Anda garis bawahi di sini, Anda beli marking, tanpa dukungan pengetahuan dan panduan sistem yang benar. Oke, sehingga akibatnya keberhasilan mereka pun tertunda. Pada paragraf ketiga, di sini dikatakan bahwa setiap bab dalam buku ini ditulis untuk mengupas arti sebenarnya dari multi-level marketing itu sendiri. Jadi langkah demi langkah buku ini siap menuntun Anda untuk menjelajahi setiap rahasia kesuksesan di dunia multi-level marketing. Kita masuk di Mission Impossible, atau di sini dikatakan Mission Impossible, ya, Mission Impossible. Di dalam Mission Impossible ini itu dikatakan bahwa diberikan sebuah ilustrasi, ya. Jadi ilustrasi itu adalah kalau saat ini gaji saya seorang staff itu bergaji Rp4.500.000, oke, dan dia mempunyai impian memiliki 1 miliar, ya, artinya lebih kita lihat di sini, maka ada dua rahasia besar yang harus kita lakukan untuk mengerti, yaitu multiple income dan wealth management. Oke, kita masuk ya Bapak Ibu di halaman mulai big secret nomor 1, yaitu multiple income. Ya, saya memandu Anda dengan slide, jadi Anda boleh foto slide-nya untuk membantu juga Anda mengerti. Tetapi di sini saya mau kita tetap acuannya adalah bukunya, ya, karena sini bukunya itu akan sangat membantu sekali. Oke, kita masuk ke gambar yang Anda lihat pada slide ini, ya, di halaman 11 pada sebelum kita memulai, itu dikatakan bahwa kalau gaji kita 4.500.000 lah, Anda boleh ganti. Anda boleh ganti dengan mungkin 5 juta, mungkin 10 juta, mungkin 20 juta. Saya tidak mengerti gaji Anda atau income penghasilan Anda dari usaha Anda berapa, tapi itu akan terjadi setiap bulan. Tetapi yang namanya keran MLM itu akan terus menerus. Ya, kita masuk di secret pertama, Bapak Ibu. Secret pertama atau kita sebut adalah bisnis idaman. Ya, kalau ditanya kenapa MLM, ya saya ingin membangun bisnis saya sendiri. Karena di MLM ini tidak terjadi yang namanya antara ada pimpinan, bos, atau seorang karyawan atau seorang staff, tapi di sini kita adalah partner. Jadi Anda lihat ya di buku halaman kedua, oke? Buku halaman kedua di sini sebelum saya masuk Anda lihat. Pada slide ini saya sudah menggambarkan kalau gaji kita Rp4.500.000 ya sesuai buku ini, tapi kita punya impian 1 miliar. Artinya kita butuh 223 bulan loh Bapak Ibu, ya, untuk kita bisa menabung mencapai 1 miliar. Kalau 223 bulan artinya 18 tahun. Oke, lama sekali ya. Jadi kalau Anda umurnya hari ini 30 tahun, berarti pada usia 48 tahun Anda baru mencapai 1 miliar. Tapi dengan catatan, Anda nggak boleh keluarkan dari gaji itu sepeser pun. Jadi betul-betul Anda kumpulkan bulat angkanya tanpa pengeluaran. Anggaplah 50% kita gunakan untuk kita gunakan sehari-hari. Oke, kita gunakan untuk biaya hidup sehari-hari. 50%-nya kita save. Oke, 50% itu kita save, artinya kita butuh 446 bulan atau 36 tahun. Ya, itu dengan catatan 50% pengeluaran. Jadi Anda bayangkan kalau hari ini, ya, saya ingin mengajak juga khususnya bagi Anda semua yang baru mulai bekerja, baru lulus dari kuliah, atau Anda yang hari ini sudah bekerja mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun gitu ya. Ayo kita evaluasi ulang. Kalau Anda ingin membeli sebuah rumah impian Anda, 1 miliar aja kita tentukan, maka nilai ini harusnya bisa membantu Anda untuk mulai berpikir ulang
Betulkah Anda tidak butuh sebuah bisnis yang bisa mempunyai sebuah kecepatan di dalam menghasilkan sebuah income? Ya, jadi kalau ditanya kenapa saya harus jalanin MLM? Karena di bisnis MLM ini adalah bisnis saya sendiri. Bapak Ibu, di secret pertama yang kita sebut bisnis idaman, Anda bisa lihat di sini, Anda bisa baca sendiri, ya. Saya harapkan Anda betul-betul membaca dengan lebih detail yang tidak mungkin saya mengajak Anda membaca, gitu ya. Karena kalau kita membaca tentunya tidak cukup sampai jam 9 nanti, gitu ya. Kita bisa sampai malam, bisa mungkin sampai tengah malam. Oke, saya sudah ringkaskan, ya, bahwa bisnis idaman semua orang akan sepakat, setuju dengan saya, bahwa namanya bisnis idaman itu yang pertama modalnya rendah. Itu Anda bisa baca di halaman 2 dan halaman 3. Oke. Bisnis idaman itu perlu adanya pengarahan dan bimbingan. Kalau modal rendah, saya rasa mungkin Anda bisa berargumentasi dengan saya, bisnis apa yang mungkin bisnis rumahan yang menurut Anda juga rendah gitu ya. Tapi kalau yang namanya pengarahan dan bimbingan, tentunya itu adalah sebuah bisnis yang belum tentu semua bisnis ada. Ya, kita tahu how to-nya, kita tahu bagaimana caranya. Kemudian kalaupun terjadi sesuatu, kita masih memiliki resiko yang kecil atau tidak perlu sampai kita menjual rumah atau menggadaikan rumah atau kita terlibat dengan potensi hukum perdata begitu ya. Jadi yang namanya bisnis idaman resikonya mestinya kecil gitu ya. Kemudian yang keempat, pendapatan tidak terbatas atau income-nya unlimited. Wah, ini semua orang pasti mau gitu ya. Udah modalnya kecil, nggak ada resiko, dibimbing, diarahkan, pendapatannya tidak terbatas. Wah, keren banget ya Bapak Ibu. Tentunya ini idaman hampir semua orang maunya seperti ini. Dan saat kita bisa membantu banyak orang hari ini, tentunya kita pingin juga bisnis idaman itu adalah yang kita bisa ekspansi tanpa harus kesulitan. Oke? Kita bisa ekspansi kemanapun, entah di dalam negeri, entah di luar negeri, tapi tidak butuh infrastruktur seperti kebanyakan bisnis yang butuh ratusan juta kalau kita mau ekspansi. Bapak Ibu, ini adalah bisnis idaman. Oke, kita masuk lagi ke halaman berikutnya. Di sini Anda disampaikan bahwa justru karena bisnis idaman seperti ini, ya, yang selama ini dicari oleh banyak orang justru tidak percaya. Ya, lucu ya. Maunya bisnis idaman, tapi kalau ada orang nggak percaya. Oke, akibatnya reaksi mereka seperti apa? Reaksinya tidak percaya, Bapak Ibu. Ketika saya menyampaikan, ini loh Pak, ada namanya sebuah bisnis, namanya bisnis idaman, yaitu MLM. Atau kita sebut bisnis keagenan. Reaksinya tuh pasti stigma masih banyak orang hari ini. Kalau Anda temui, juga masih sama. Nggak percaya, gitu ya. Ada yang memandang sebelah mata atau sinis. Ada yang mencurigai sebagai kebohongan atau penipuan. Ya, di sini dikatakan di halaman 3. Kita masuk ke halaman 4 di sini. Ada yang menganggap bisnis ini tidak mungkin dilakukan. Oke? Jadi Anda jangan heran kalau Anda yang baru memulai nih, ya Bapak Ibu, mungkin ada yang baru bergabung 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin yang selama ini sudah bergabung, tapi belum mengerti mengenai MLM itu dengan benar, maka banyak orang itu frustrasi di awal saat banyak orang mempunyai 3 poin ini. Oke, kita masuk ke halaman 4 di sini, kita bahas lagi bahwa 5 karakteristik bisnis MLM ya sama seperti bisnis idaman tadi. Yang pertama, modalnya rendah. Ya, kita nggak perlu modal yang sampai beratus-ratus juta. Kita nggak perlu modal yang sampai harus memberi surat rumah ke bank gitu. Modalnya rendah Bapak Ibu. Karena modal awal rendah itu pun bukan untuk perusahaan. Kalau kita konteksnya HDI hari ini, awal bergabung itu hanya 150.000. Apalagi kalau kita ambil paket ya, hari ini ada paket promo, itu free membership Bapak Ibu. Ya, kemudian tidak perlu beli atau sewa tempat. Karena sudah disiapkan oleh manajemen yang berkolaborasi dengan enterprise untuk learning center, family center, depo stokis. Kita nggak perlu stok barang.
Karena Anda tinggal pesan lewat HDI Store. Ya, Anda tinggal klik www.HDI Store, Anda pesan, Anda mau kirim kemana, seluruh Indonesia, dan kalau paket itu atau di atas 800.000, tentunya Anda free ongkir. Dan tidak perlu gaji karyawan, Bapak Ibu. Menarik ya. Jadi ini Anda bisa baca dengan lebih detail, itu di halaman 4, 5, dan 6. Oke? Bapak Ibu, modal yang rendah ini, yang perlu Anda lakukan hanya fokus membangun network. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, gara-gara modal yang rendah ini, tidak sedikit orang atau tidak sedikit enterpriser yang hari ini memandang enteng, memandang ini sebagai sebuah sampingan, atau bahkan memperlakukannya di prioritas terakhir. Kenapa? Ya kan modalnya rendah, Bu. Saya nggak melakukan pun saya nggak rugi. Akhirnya yang terjadi, Anda tidak mendapatkan hasil seperti yang Anda harapkan. Tentunya hal ini sangat diharapkan untuk Anda tidak berpikir seperti itu ya. Jadi hari ini kita memulai hidup baru. Ayo Bapak Ibu, kita refresh lagi. Modalnya rendah Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke halaman 7. Ya, kalau Anda buka buku halaman 7 di Secret Book of MLM, di sini dikatakan pengarahan dan bimbingan. Di bisnis ini kita mengenal dua hal, yaitu upline dan support system. Kalau kita bicara pengarahan dan bimbingan. Oke, pengarahan dan bimbingan ini, upline itu sifatnya mengarahkan, membimbing, mendampingi Bapak Ibu. Oke, mengarahkan, membimbing, dan mendampingi. Bukan membuat Anda 100%, 1000% pasti berhasil. Ya, tolong Anda garis bawahi di sini. Upline sifatnya hanya mengarahkan, membimbing, dan mendampingi. Tetapi keputusannya itu tetap di tangan setiap Anda. Kalau Anda mau sukses, Anda mau berhasil di bisnis ini, maka ikutilah apa yang disarankan, diarahkan oleh upline Anda. Dan yang kedua, yang nggak bisa ditawar, Anda mau ikut atau tidak, Anda suka atau tidak, Anda lagi sibuk atau tidak, adalah support system. Di HDI, support system ini lengkap banget Bapak Ibu. Ada sistem pendidikannya, ada tools-nya, dan kita punya yang namanya 3M, yaitu digital curriculum yang sifatnya adalah membantu Anda melalui video, melalui pertemuan, dan melalui buku-buku. Bapak Ibu, Anda bisa baca lengkap ini di halaman 7 dan 8. Oke. Kemudian di halaman ke-9 kita masuk ke resiko kecil. Ya, kalau tadi modalnya rendah, ini adalah karakteristik yang ketiga adalah resikonya kecil. Resikonya kecil kenapa? Di sini Anda bisa detail lebih baca lagi nanti di halaman 9 dan halaman khusus halaman 9 aja. Di sini cuma saya garis bawahi bahwa modal usahanya kecil. Sehingga kalau modal usahanya kecil, tidak akan ada kerugian seperti Anda membangun bisnis konvensional. Karena kalau di bisnis konvensional, pastinya kalau modal Anda besar, maka kalau Anda sampai mengalami kerugian, itu juga akan terasa banget. Karena berarti semua investasi yang Anda tanamkan hilang. Inilah yang menyebabkan banyak orang hari ini, kalau ditanya, ya mereka rasanya takut kehilangan dengan apa yang mereka jalankan hari ini. Karena memang mereka sudah investasi besar di sana. Saat bisnis ini atau bisnis yang mereka jalani secara konvensional itu mengalami kerugian, maka hilang semua modal yang sudah diinvestasikan. Coba Anda bayangkan kalau di bisnis MLM dan kita berada di sebuah kendaraan bisnis namanya HDI, karena modal usahanya kecil, Anda tidak perlu takut salah, Anda tidak perlu takut gagal. Anda tinggal lakukan saja dengan full heart, dengan hati yang betul-betul mau fokus di bisnis ini untuk besarkan jaringan, Anda akan mengalami sebuah lompatan dan tidak ada resiko di sana. Yang kedua adalah karena sistem pembayarannya cash and carry, Bapak Ibu. Karena sistem pembayarannya cash and carry, maka tidak ada piutang yang tidak tertagih karena orang pesan langsung bayar, gitu ya. Kecuali juga mungkin ada beberapa orang yang karena kenal, ya sudah bayarnya mungkin 1-2 hari gitu. Tapi umumnya tidak akan sampai bertahun-tahun sampai tidak ada piutang yang tidak tertagih atau outstanding yang
menjadi resiko dalam sebuah bisnis. Dan yang ketiga, Anda lihat di sini bahwa tanggung jawabnya itu terpisah. Maksudnya begini Bapak Ibu, tanggung jawab terpisah itu adalah upline mempunyai urusannya sendiri, downline mempunyai urusannya sendiri, gitu ya. Jadi tidak akan pernah terlibat atau sebuah kondisi di mana downline berhutang kepada upline dalam jumlah besar ya. Tentu ini sifatnya akan menjadi pribadi atau personal. Tetapi secara sistem, secara bisnis, karakteristik harusnya masing-masing mempunyai tanggung jawab yang terpisah. Kemudian yang keempat itu adalah, Anda lihat di halaman 10 Bapak Ibu. Kita masuk ke halaman 10. Di sini dikatakan karakteristik yang keempat, bisnis idaman itu adalah pendapatannya tidak terbatas. Ya. Kenapa? Ini Anda bisa lihat, kalau Anda baca tentunya Anda akan lebih detail lagi di halaman 10, 11, dan 12 ya Bapak Ibu di halaman buku ini. Tetapi saya mau garis bawahi di sini, Anda bayangkan kalau misalnya penjualannya cukup 500.000 saja. Jadi jangan Anda tanya jual produk apa Bu, enggak, ini cuma ilustrasi ya Bapak Ibu. Di buku ini cuma disampaikan bahwa kalau Anda punya omset 500.000 aja, tapi kalau Anda punya 10.000 orang, maka income-nya menjadi, bukan income, omsetnya itu totalnya menjadi 5 miliar. Kalau 2% bonus aja, itu 100 juta rupiah. Ya. Kalau kita lipat gandakan, duplikasikan, multiplikasikan jumlah orangnya menjadi 100.000 orang, maka menjadi 50 miliar. 2% bonusnya aja, itu menjadi 1 miliar. Bapak Ibu, perlu Anda garis bawahi di sini, pertumbuhan income itu equal atau setara dengan pertumbuhan jaringan. Kenapa saya bilang begitu? Banyak sekali rekan-rekan yang baru belum ada gambarannya. Ketika memang baru punya downline 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang gitu ya, dalam jumlah hitungan jari, tentunya memang jumlah uang yang kita terima atau penghasilan kita ya pasti belum besar gitu ya. Tetapi nanti seiring pertumbuhan jaringan berarti ada pertumbuhan orang. Ada pertumbuhan massa di sana. Ketika ada pertumbuhan jaringan, maka otomatis ini akan menuntut Anda untuk pertumbuhan diri. Yaitu Anda harus punya kapasitas. Kapasitas untuk membimbing, kapasitas untuk mengarahkan, kapasitas untuk membantu rekan-rekan kerja yang Anda dipercayakan oleh Tuhan untuk ada di jaringan Anda. Bapak Ibu, jadi dengan pendapatan tidak terbatas ini bukan berarti cuma bluffing atau kita seperti iming-iming begitu ya. Tidak Bapak Ibu, di bisnis ini semua itu bisa diukur dan bisa dihitung. Oke. Jadi Anda bisa baca lebih lengkapnya di sini adalah di halaman 10, 11 dan 12. Kita masuk ke halaman 12 Bapak Ibu. Di sini ada dikatakan karakteristik yang kelima yaitu perluasan wilayah atau ekspansi usaha. Ya, perluasan atau ekspansi usaha di sini kita sama-sama baca di sini dikatakan untuk memperbesar pendapatan, tapi juga memperkecil resiko kehilangan. Kenapa? Karena kita nggak tahu sebuah istilah, jangan taruh semua telur yang kita punyai dalam satu keranjang. Oke, dengan demikian juga di dalam bisnis HDI atau bisnis MLM ini. Maka di dalam bisnis ini, perluasan wilayah itu menjadi satu hal yang penting. Ekspansi usaha itu sebuah tindakan yang sangat diharapkan. Karena kita nggak pernah tahu di satu area bisa terjadi bencana alam, bisa terjadi kerusuhan, bisa terjadi keadaan ekonomi yang memburuk, ada perubahan kebijakan, ya, apalagi dengan kondisi pandemik ini, setiap daerah punya kebijakannya sendiri-sendiri. Ya, saya ingat betul dengan kondisi statement bahwa kita butuh ekspansi di bisnis HDI atau bisnis MLM ini, itu adalah kondisi waktu pernah kalau Bapak Ibu ingat masa di mana kita pernah dengar Aceh mengalami sebuah musibah besar gitu ya. Di situ hampir banyak sekali waktu itu saya dengar berita yang menyedihkan sekali, Enterpriser HDI pun menjadi korbannya. Tetapi Anda bayangkan kalau kita hanya punya di wilayah Aceh saja,
tentunya ini akan menjadi sebuah problem yang cukup besar. Tetapi seandainya di dalam jaringan kita itu kita ekspansi sampai ke seluruh Indonesia, di setiap kota kita punya, maka ini akan membuat kita menjadi safe atau aman, gitu ya. Perluasan wilayah ini, kemudahannya itu di bisnis HDI khususnya atau MLM, itu Anda bisa baca di halaman 13, Bapak Ibu. Ya, di halaman 13 dikatakan ini bisa dilakukan di rumah. Ya, di rumah kita nggak butuh persediaan barang atau stok yang berlebihan. Kalau cuma 1 paket, 2 paket mungkin masih bisa gitu ya. Tetapi kalau di bisnis HDI yang jelas tidak butuh persediaan barang atau stok yang sampai menggunung atau di luar kebutuhan kita. Juga yang poin berikutnya adalah tidak butuh pengurusan izin. Kita nggak butuh karyawan. Karena semua rekan kerja kita di bawah jaringan kita atau sponsor kita, itu bisa ada di wilayah manapun. Hari ini saya bersyukur karena saya punya rekan kerja di kota Kalimantan, Kalimantan Timur, ya, di Sulawesi, bahkan di Papua, begitu juga daerah Jawa Tengah, Jawa Barat gitu. Karena apa? Tidak melulu hanya di Jakarta, Bapak Ibu.